Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep dasar pembelajaran anak usia dini. Baik, langsung saja di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang perencanaan pembelajaran PAUD. Rencana pelaksanaan pembelajaran PAUD adalah merupakan kurikulum operasional yang dijadikan acuan bagi guru untuk mengelola kegiatan bermain untuk mendukung anak dalam proses belajar. Pembelajaran untuk anak usia dini juga harus dilakukan secara terpadu. Terpadu itu dalam arti anak belajar satu objek namun mengembangkan semua aspek. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran sebagai acuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama, mendukung kebiasaan pelaksanaan pembelajaran. Di sini yang dimaksud, kita sebagai calon guru atau guru membuat anak terus merasa nyaman dengan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, mendukung anak semampu mungkin agar tidak bosan dalam melaksanakan pembelajaran, entah itu pembelajaran bermain atau menulis dan lain-lain. Selanjutnya, mengarahkan guru untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang dimaksud itu seperti dalam anak-anak, tentunya kita sebagai calon guru pasti memerlukan alat dan bahan untuk pembelajaran anak usia dini atau peserta didik. Tidak mungkin kita akan mengajarkan anak dengan tidak membawa bahan atau alat untuk membuat pembelajaran anak itu lebih menarik. Nah, di sini mengarahkan guru itu agar setiap pertemuan itu berbeda-beda dan bisa membuat anak terus nyaman dalam belajar di dalam kelas maupun di luar. Selanjutnya yang terakhir, mengarahkan guru untuk membangun sikap pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dimiliki anak kita. Tujuan dan fungsi program pembelajaran. Tujuannya yaitu yang dimana membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas yang diperlukan oleh anak untuk menyelesaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tahap berikutnya. Untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya yang dimana dapat kita lihat yaitu mengenalkan anak dengan dunia sekitar, mengembangkan sosialisasi anak, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, dan memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya. Dan yang C, prinsip-prinsip pembelajaran, yang dimana sesuai dengan tahap perkembangan anak, memenuhi kebutuhan belajar anak, menyeluruh atau meliputi semua aspek perkembangan anak, operasional, dan mengoptimalkan potensi lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Febrianti Syasyaki Putri, NIM 18011111005. Nah, di sini saya bakalan bahas materi apa yang saya dapatkan di sini. Yang pertama yaitu secara khusus pendekatan yang dilakukan dalam PAUD biasanya menggunakan seperti apa. Di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama pendekatan Hitchcock, yang kedua pendekatan Bayot Center and Shielded Time atau BCTT. Yang keempat yaitu pendekatan Reggio Emilia Approach atau REA. Yang keempat yaitu pendekatan Montessori. Di sini juga saya akan bahas macam-macam pendekatan dalam perencanaan dalam PAUD. Di sini cuma ada satu macam saja yang saya bisa jelaskan. Yang paling dekat yaitu adalah pendekatan pembelajaran adalah proses pembelajaran yang menunjukkan pada pandangan tentang terjadinya suatu proses
yang bersifat masih yang sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, dan menguatkan dan melantari metode pembelajaran dengan mencakup teoritis atau semua yang mencakup dengan pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu yang saya akan bahas yaitu strategis pembelajaran. Di sini ada beberapa tokoh yang banyak banget sebenarnya, yang banyak banget pendapat tokoh-tokoh yang lain. Di sini mungkin ada dua yang saya bakalan sampein. Yang pertama yaitu dari tokoh dari Wina Sanjaya. Dia mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuannya itu benar atau bisa bisa efektif gitu atau secara efisien. Terus yaitu yang kedua yaitu tokoh dari Wina Sanjaya Rafid Jer. Dia menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkadang makna perencanaan artinya bahwa strategis pada dasarnya masih di bawah rata-rata atau masih tidak seimbang, tidak seperti yang saya kemukakan yang tadi. Nah, yang terakhir yang saya bahas di sini yaitu adalah jenis-jenis strategis pembelajaran umum seperti apa. Di sini mungkin ada 5 jenis yang saya bakalan kasih tahu dan selebihnya bakalan saya ulang kembali. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan indera. Yang kedua mempersiapkan isyarat lingkungan. Yang ketiga yaitu analisis tugas. Yang keempat praktek bimbingan. Yang kelima undangan atau ajakan. Nah, cuman itu yang bisa saya sampaikan dari materi saya. Semoga bermanfaat. Dan kalau jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan dan pembelajaran. Ada beberapa macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode keteladanan. Merupakan bahan utama dalam pendidikan karena mendidik bukan sebatas penyampaian. Yang kedua, metode lemah lembut atau kasih sayang. Yang ketiga, metode deduktif. Cara analisis dan kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan. Yang keempat, metode demonstrasi. Digunakan pada pengajaran dengan proses yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran atau bahan ajar yang memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang akan dipelajari. Yang kelima, metode eksperimen. Metode eksperimen ini suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. Yang keenam, metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah ini cara mengajar yang dilakukan dengan cara melatih para murid menghadapi berbagai masalah untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Yang ketujuh, metode diskusi atau tanya jawab. Suatu teknik untuk memberikan motivasi pada siswa agar bangkit pemikirannya untuk bertanya selama mendengarkan pelajaran. Yang kedelapan, metode pujian atau pemberian kegembiraan. Yang kesembilan, metode pembiasaan. Yang ke-10, metode hukum. Yang ke-11, metode kisah-kisah. Metode kisah-kisah ini adalah metode cerita atau kisah dianggap efektif dan mempunyai daya tarik yang kuat sesuai dengan sifat alamiah manusia yang menyenangi cerita. Yang ke-12, metode perbandingan. Yang keempat, model pembelajaran. Model pembelajaran adalah pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Ada juga model pembelajaran baru, hasil pengembangan dan improvisasi pendidik disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kebudayaan negara, yaitu yang pertama, model pendidikan holistik berbasis karakter. Yang kedua, model pembelajaran atraktif. Sekian dari saya, terima kasih.